Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lempeng tektonik dunia beserta arah pergerakan serta fenomena yang terjadi pada tiap batas lempeng melalui peta tektonik yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini merupakan lempeng terbesar yang ada di bumi, di mana hampir seluruhnya berada di bawah Samudra Pasifik. Lempeng ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 7-10 cm per tahunnya. Nah, pergerakan lempeng Pasifik ini juga banyak menyebabkan gempa bumi, gunung api, palung laut, dan terutama di kawasan cincin api Pasifik. Lalu berikutnya yang kedua adalah lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng Amerika Utara ini mencakup sebagian wilayah benua Amerika Utara, Greenland, serta sebagian dasar Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. Lempeng ini terjadi dari kerak benua dan juga samudra. Arah pergerakannya adalah ke barat daya yang cenderung bergerak secara perlahan. Berikutnya yaitu ada lempeng Filipina. Lempeng Filipina ini adalah lempeng samudra yang terletak di barat daya, di barat Samudra Pasifik dan di timur Kepulauan Filipina. Lempeng ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan lempeng-lempeng lainnya dan arah pergerakannya itu dominan ke arah barat laut. Lalu berikutnya yaitu ada lempeng Indo-Australia. Lempeng ini mencakup benua Australia, sebagian besar Samudra Hindia dan juga wilayah selatan Asia. Lempeng ini terdiri dari kerak benua dan juga samudra. Arah pergerakannya ke arah utara hingga timur laut. Yang berikutnya adalah lempeng Antartika. Lempeng Antartika ini mencakup seluruh benua Antartika dan juga wilayah samudra di sekitarnya. Lempeng Antartika ini tergolong ke dalam lempeng yang besar dan juga bergeraknya itu sangat lambat. Arah pergerakannya itu dia ke arah utara. Nah, berikutnya di sebelah sini ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini mencakup seluruh benua Afrika serta bagian dasar Samudra Arktik dan juga Samudra Hindia. Lempeng ini bergerak relatif lambat dan juga stabil ke arah utara. Nah, di sebelah sininya ada lempeng India. Lempeng India ini merupakan lempeng benua yang membawa daratan India. Lempeng ini bergerak cukup cepat dibandingkan dengan lempeng-lempeng lainnya. Arah pergerakannya itu dominan ke arah utara. Lalu di bagian sini ada lempeng Eurasia. Lempeng ini merupakan salah satu lempeng terbesar yang mencakup wilayah Eropa dan juga sebagian besar wilayah Asia. Lempeng ini terdiri dari kerak benua yang sangat luas. Arah pergerakannya relatif ke arah barat, dari barat ke timur dan juga ke arah tenggara. Lalu di sebelah sini ada lempeng Arabia. Lempeng ini membawa wilayah semenanjung Arab. Lempeng ini bergerak menjauh dari Afrika. Arah pergerakannya yaitu ke arah utara hingga ke arah timur laut. Nah, di sebelah sininya ada di sini lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan ini mencakup seluruh wilayah benua Amerika Selatan dan sebagian dasar Samudra Atlantik. Lempeng ini bergerak secara perlahan ke arah barat. Di samping lempeng Amerika Selatan terdapat lempeng Nazca, di mana lempeng ini merupakan lempeng samudra yang berada di Samudra Pasifik bagian timur dan di sebelah barat Amerika Selatan. Lempeng ini bergerak menuju ke arah timur. Dan di sebelah atasnya ini ada lempeng Kokosa, yang mana lempeng ini terletak di Samudra Pasifik Timur sebelah barat Amerika Tengah. Lempeng ini termasuk lempeng samudra yang berukuran kecil dan arah pergerakannya itu ke arah timur laut. Lalu yang berikutnya ada lempeng Karibi. Lempeng ini berada di wilayah Laut Karibi dan sekitarnya. Lempeng ini berukuran sedang dan terdiri dari kerak samudra dan juga benua kecil. Arah pergerakannya ini dominan ke arah timur. Nah, itulah tadi profil dari masing-masing lempeng tektonik dunia. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada tiap-tiap batas lempeng.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai profil masing-masing lempeng tektonik dunia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pergerakan antar lempeng serta fenomena yang terjadi pada tiap-tiap batas lempengnya. Yang pertama di sini ada lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia yang bergerak secara konvergen atau mendekat. Nah, fenomena ini menghasilkan adanya pegunungan dan juga gempa serta terbentuknya pegunungan tengah Papua. Lalu ada pergerakan antara lempeng Pasifik dan juga lempeng Antartika yang bergerak secara divergen atau menjauh. Nah, hal ini menyebabkan terbentuknya punggung samudra atau Pacific Antarctic Ridge. Lalu di sini kita bisa lihat juga yaitu antara lempeng Pasifik dan lempeng Filipina yang bergerak secara mendekat atau konvergen. Hal ini menyebabkan terjadinya atau terbentuknya palung dan juga gunung api seperti Palung Mariana dan juga Kepulauan Mariana. Lalu yang berikutnya di sini ada antara lempeng Amerika Utara dan juga lempeng Eurasia yang bergerak saling menjauh atau divergen. Nah, pergerakan saling menjauh ini menyebabkan terjadinya punggung samudra atau Mid-Atlantic Ridge. Yang berikutnya yaitu antara lempeng Eurasia dan juga lempeng Filipina yang bergerak secara konvergen. Nah, pergerakan konvergen ini menghasilkan palung serta gunung api dan juga palung Sunda serta gunung Merapi. Lalu yang berikutnya yaitu ada lempeng Eurasia dengan lempeng India yang bergerak secara konvergen atau mendekat. Nah, kedua lempeng ini bergerak secara mendekat sehingga menghasilkan pegunungan seperti pegunungan Himalaya dan juga pegunungan Tibet. Lalu yang berikutnya ada antara lempeng Afrika dengan lempeng India yang bergerak secara atau menjauh, di mana fenomena ini menghasilkan punggung samudra atau Central Indian Ridge. Lalu di sebelah sini kita juga bisa lihat pergerakan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia yang bergerak secara konvergen atau mendekat, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya palung dan juga gunung api seperti Palung Sunda dan juga Gunung Merapi. Nah, yang berikutnya juga ada pertemuan atau pergerakan antara lempeng Arabia dan juga lempeng Afrika yang bergerak saling menjauh atau divergen sehingga menghasilkan laut baru, seperti contohnya yaitu di sini ada Laut Merah yang merupakan hasil dari pergerakan secara menjauh antara lempeng Arabia dan juga lempeng Afrika. Lalu yang berikutnya ada lempeng Afrika dengan lempeng Antartika yang bergerak secara divergen juga sehingga menghasilkan punggung samudera. Yang berikutnya di sini ada lempeng Afrika dengan lempeng Amerika Selatan yang bergerak secara divergen sehingga menghasilkan punggung samudera atau Mid-Atlantic Ridge bagian selatan. Lalu di sebelah sininya ada pertemuan lempeng Pasifik dan juga lempeng Nazca yang bergerak secara divergen sehingga menghasilkan punggung samudera. Lalu ada juga lempeng Nazca dan juga lempeng Kokosa yang bergerak secara divergen juga yang menghasilkan kerak baru. Lalu di sebelah sini ada lempeng Karibi dan juga lempeng Kokosa yang bergerak secara mendekat sehingga menghasilkan palung dan juga gunung api seperti Palung Amerika Tengah di Amerika Tengah. Dan di sini ada pergerakan secara transform antara lempeng Amerika Utara dengan lempeng Pasifik sehingga menghasilkan patahan atau sesar, seperti fenomena yang dihasilkan di sini adalah sesar San Andreas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai masing-masing profil lempeng tektonik dunia beserta arah pergerakan serta fenomena yang dihasilkan pada tiap-tiap batas lempengnya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.